Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di pemrograman framework ya, atau kuliah pemrograman framework. Masih di pertemuan 9 ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk melakukan manajemen pada submenu ya. Oke, langsung saja. Nah, untuk manajemen submenu sebenarnya sama saja ya dengan manajemen menu ya. Kita perlu menambahkan di sini menu baru, yaitu adalah submenu manajemen atau manajemen submenu ya. Caranya adalah dengan menambahkan di bagian submenu ya. Bagian submenunya. Nah, kita manual dulu aja ya. Buka bagian submenunya, kita tambahkan, kita copykan seperti ini aja ya. Nah, ini kita mau menggunakan ikonnya sama ya, kita copy saja dulu, tambahkan di bagian sini. Menu ID-nya berapa ya? Menu ID-nya adalah 3 ya, 3 sebagai menu ya. Kalau kita mengacu dari user menu, 3 itu adalah menu ya. Oke, kita tambahkan. Nah, ininya 3, kemudian title-nya kita ganti menjadi sub gitu ya, menu. Lalu di sini URL-nya ke menu, tampil ya, slash tampil sub menu gitu ya. Kita akan ke controller menu dengan nama fungsinya tampil underscore submenu, karena beda ya dengan yang tadi ya. Ikonnya saya copy paste yang ini saja. Kita menggunakan folder, lalu is aktifnya 1, kirim. Oke, jelajahi. Oke ya, coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada di bagian sini. Nah, manajemen submenu gitu ya. Tinggal kita arahkan saja, ini kan belum aktif ya, tinggal kita arahkan saja. Berarti kita buka controllernya, kita buka controllernya menu, lalu kita tambahkan function baru ya. Kita copy paste saja dari index ini ya, karena sama. Kita pastekan di sini. Nah, ini hapus saja ya komentar ini. Oke, ini tetap di manajemen menu, kemudian email user, tabel user. Oke, menu. Lalu ininya saya akan coba arahkan ke dalam V menu, sub menu ya, view sub menu gitu ya. Berarti kita perlu membuat satu view di dalam submenu, di dalam menu ya. Kita tambahkan view menu, lalu tambahkan di sini view submenu ya. New file, save dengan nama v underscore sub menu.php. Oke, setelah ditambahkan seperti ini, kita tinggal copy paste saja dari dalam indeksnya. Kita copy saja dari indeks yang ada di submenu ya, yang ada di menu, sorry. Kita paste di sini. Title-nya sama ya, manajemen menu, kemudian pop-up-nya sama, tambah sub user submenu ya, submenu user, submenu aja lah ya, panjangan, tambah submenu gitu aja lah ya. Nah, tentunya yang akan ditampilkan dari submenu itu apa saja nih ya. Ada ini ya, ada ID, berarti ID nggak perlu tampilkan ini ya. Ada menu ID, ada title, ada URL, ada icon, ada is aktif. Masukkan saja menu ID gitu ya.
dalam submenunya. Kita tambahkan seperti ini saja ya. Nah, kita tambahkan seperti ini biar cepat. Kita copy, kita pastekan di bagian V submenu. Nah, kemudian di sini nomor, title, menu, URL, icon, aktif, aksi. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita save dulu. Ini namanya menu ya. Di bagian bawahnya kita juga harus wajib menambahkan bagian sininya ya. Berarti menambahkan title ya. Terus apa lagi? Menu ID, title, URL, icon, ID, title, URL, kemudian icon is aktif ya. Oke, begitu ya. Dan URL is aktif. Coba deh refresh dulu. Berhasil nggak? Oh, index ini namanya jangan index di submenunya. Ininya ganti menjadi tampil underscore sub menu gitu ya. Coba kita cek di sininya dulu deh, bener nggak? Tampil submenu ya, oke ya. Sip. Nah, ini sudah ditampilkan seperti ini, cuman ini kok error ya. Menu ID itu apa katanya? Ya, ini nggak jelas nih sana ya. Oke ya. Nanti tinggal kita beresin dulu di bagian controllernya. Nah, ini kan sudah tidak ke sini lagi ya. Ini masih diarahkan ke user menu. Nah, sedangkan di sini saya ingin mengarahkan ke apa namanya? User sub menu ya kan. User underscore sub menu gitu kan ya. Coba kita refresh. Nah, ini tampil kan. Nah, ini titlenya. Nah, ini kan nggak jelas ya. Titlenya itu kok kenapa angka gitu loh. Nah, ininya sudah nampil semua sebetulnya ya. Kemudian ini akan ambigu ya. Artinya ini akan tidak jelas ketika ada title tuh di sininya angka gitu. Nah, jadi kita perlu melakukan join ya antara tabel submenu dengan tabel apa namanya menu, user menu. Nah, kita perlu menjoinkan dua tabel ini ya kan. Caranya adalah dengan menggunakan script seperti ini ya. Mana tampil menu. Nah, dengan menggunakan script seperti ini. Nah, kita tampilkan dulu menu dan juga submenunya gitu ya. Menu dan submenunya kita tampilkan ya. Panggil saja seperti ini ya, ke dalam sini ya kan. Nah, jadi kita punya dua ya, ini untuk user menunya, yang bawah untuk sub menu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan controller di dalam menjoinkannya ya. Jadi sub menu ini menggunakan controller untuk menampilkan untuk menjoinkan dengan sub menu usernya gitu ya.
Oke, sebenarnya ini hilangkan saja juga nggak apa-apa ya, seperti ini. Nah, kita akan coba joinkan ini, tapi butuh juga nanti ketika kita add datanya ya, jadi perlu ditambahkan juga. Oke, nah berikutnya tinggal kita masuk ke dalam model. Nah, di dalam model ini dalam model menu kita buat di sini tampil. Nah, bahasanya itu bukan tambah tapi tampil data menu, submenu ya, tampil submenu gitu ya. Nah, ini seperti yang di sini ya, kita arahkan ke tampil submenu. Oh, tapi ini nggak bisa ya, ganti ininya di sini, samakan. Nah, kemudian apa yang harus dimasukkan di dalam menu tampil ini, di model menu tampil submenu. Nah, kita perlu melakukan join seperti ini ya. This db select user submenu ya kan, titik bintang, artinya ini tampilkan semua tabel user submenu ya kan, koma submenu menu ya, koma submenu menu ya. Kalau user submenunya semua datanya ditampilkan, kalau untuk user menunya hanya menu saja yang ditampilkan, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada from user menu gitu ya. Nah, ini joinnya seperti ini kalau menggunakan CI ya. Ini script join di CI, join user menu ya kan, bintang koma user menu.id sama dengan user submenu titik menu ID ya. Untuk menjoinkannya submenu ya kan, dengan parameternya adalah ID, sedangkan submenu kita mengambil menu ID-nya, begitu ya. Nah, semoga rekan mahasiswa paham ya. Kemudian di sini ada query result-nya ya, kita gunakan get ya untuk menampilkannya, begitu. Kita copy saja bagian sininya, kita kopikan, paste di bagian bawah sini gitu ya. Ini cara join. Sebenarnya bisa menggunakan join klasik ya, yang biasa, tapi kita mengikuti standarnya CI lah ya. Kalau CI itu cara joinnya seperti ini. Oke, tadi ada di atasnya, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Tampil submenunya ini hilangkan ya. Oke, gitu ya. Oke, coba kita refresh. Oke, submenu. Oh, aturan ini submenu namanya ya, jangan manajemen menu. Manajemen submenu itu ya. Biar ininya nggak di sini posisinya. Manajemen submenu. Berarti di title-nya kita juga gunakan manajemen submenu. Nah, title di atas sininya kita tambahkan ini, manajemen submenu gitu, biar aktif, biar ininya aktif ya. Nah, aktif ya, mengikuti ini. Oke, tapi kenapa error? Nah, menu ID submenu ya, ini menu ID itu apa sana? Kemudian submenu itu apa? Submenu 53 di dalam apa namanya, model ya, view ya, view submenu. Oke, kita masuk saja ke bagian view submenunya. Tampil. Nah, berarti yang ditampilkan di dalam view submenunya, nah, ini bukan lagi
title ya, bukan lagi menu ID tapi menu ya, karena kita menampilkannya hanya menu saja ya kan, dari tabel user menu gitu ya. Jadi kalau kita arahkan di sininya ke ID menu, ini nggak bakal mau ya. Jadi kita perlu rubah di sininya menjadi menu. Saya refresh. Oke. Nah, ini udah oke ya. Administrator, member, menu. Nah, ini udah muncul. Ya kan? Tinggal ini kenapa nih? Title view sub menu. Sub menu. Kenapa nih nggak mau? Tampil sub menu model, tampil sub menu. Oke, sudah. Berarti kan kita perlu nggak perlu sih ya. Kita perlu memper edge yang bagian submenu ya. Nah, ininya perlu di for edge yang submenu saja. Berarti di bagian sini kita for edge kan. Ininya bukan menu tapi sub menu gitu ya. Kalau lihat kita dari controllernya, mana controller? Nah, ini sub menu ya. Control save. Ini SM aja ya, ganti ya. SM 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 SM, biar ada pembeda gitu ya. Refresh. Oh, ini malah gak jalan ya. Sub menu. Tampil sub menu. Kita tinggal arahkan ke sini. Harusnya bisa ya. Class array objective submenu 53 and for each. Kenapa ini gak mau ya? Tampil sub menu. Sini ada nggak tampil sub menu? Tampil sub menu. Hapus saja coba.
Oke. Nah, ini jangan array seperti ini ya. Untuk menampilkannya kita gunakan SM karena array-nya sudah dibuatkan di sini ya. Nah, ini kita sudah membuatkan dari user. Coba ininya kita gunakan SM pakai tanda panah ya. Ini. Coba ya, satu dulu deh. Nah, muncul ya. Berarti kita gayanya seperti ini ya, karena kita nggak melakukan array di sana ya. Coba title deh, tambahin satu dulu. Oke ya. Nah, tinggal kita ubah-ubah saja. Yang sini koma gitu ya. Icon juga sama. Koma is aktif juga boleh. Ini ya. Sip. Nah, ini juga sama ya ID-nya. Ini kalau kita SM ya, pakai SM. SM itu ya, copy aja bagian sini ya. N for H untuk berhenti, number ini untuk unary nya ya, untuk melooping. Coba cek. Nah sekarang title-nya udah menjadi apa namanya, karakter ya, bukan lagi angka gitu. Kemudian dashboard admin ya. Nah, untuk tambah submenunya ini bisa rekan mahasiswa lakukan lah ya. Oke, untuk tambah submenunya misalkan tambah data submenu ya, udah oke. Kemudian di sini kita pakai formnya ke menu tambah submenu. Ini udah benar nih. Kita copy paste aja yang dari sini ya, biar cepet. Sampai sini kita masukkan ke sini, ke view. View-nya mana? View submenu. Nah, di bawah sini kita tambahkan script ini. Nah, ininya tambah menu ya kan. Kemudian untuk formnya kita arahkan ke menu tambah submenu. Lalu di sininya nama submenunya apa? Nah, ininya title ya. Name-nya jangan lupa ini required, kasih required. Kemudian pilih menu. Nah, pilih menu itu adalah dia menggunakan label dan select ya, jadi ini menggunakan list box ya, rekan mahasiswa bisa menambahkan scriptnya seperti ini ya. Nah, ini ada for each menu, ini mengambil dari sini. Nah, dari menu ini ya, dari situ kemudian ditampilkan di sini. Untuk value-nya adalah ID, sedangkan yang ditampilkannya adalah menu. Begini ya. Jadi memanipulasi sebetulnya. Yang diinputannya adalah menunya, sedangkan yang ditampilkannya adalah namanya atau title menunya. Begitu ya. Kemudian ini tambahkan submenu. Ini juga URL, ya, URL submenu, icon. Kemudian is aktifnya. Nah, kita gunakan ini check it ya. Nah, input checkbox, kita gunakan checkbox. Name-nya adalah is aktif, value-nya 1 ya. Jadi kalau aktif kan 1. Nah, kemudian class form inputnya, ID-nya juga kita ganti menjadi is aktif. Lalu di sini ada ini nih, ya, perintah check it ya, atau class check it. Jadi nanti ketika aktif, ya, maka akan defaultnya adalah check it ya, gitu ya. Lalu ininya posisinya kalau mau dipindah-pindah saja.
kita kan sudah membuat di sini tambah submenu ya. Nah, kita perlu di menunya juga membuat tambah submenu. Ini aja deh, copy ya sampai sini. Kita pastekan di sini. Tambah sub menu gitu ya. Yang diinputkannya apa saja? Ya, yang diinputkannya nanti disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Misalkan kita mau ngepostnya adalah pertama ID dulu ya kan. Kemudian ada apa nih? Ini array-nya ya. Siapa lagi, kita copy lagi. Nah, gini ya. Kita tambahkan menu ID ya. ID gitu ya. Nah, ini juga menjadi menu ID. Tap saja ke sini. Kemudian title. Kita mau menambahkan title. Lalu URL ya. Kita menambahkan URL juga. Lalu menambahkan icon. Lalu menambahkan juga is active. Copy saja dari sini. Copy. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita arraykan datanya. Nah, ini array datanya. Kita masukkan dari sini saja, enter ke sini. Nah, nanti tinggal kita ganti ininya menjadi misalkan ID gitu ya. Atau ID kosongkan saja ya. Ini nggak perlu pakai ID karena auto increment ya. Ini saja dari mulai menu ID. Masukin. Kemudian kita tambahkan juga untuk title. Nah, tambahkannya. Kemudian URL. Lalu ditambahkan lagi apa tadi? Icon. Kemudian is active. Biasanya ini kasih koma ya, koma, bukan titik, koma ini ya. Terakhir nggak usah, kita posisinya samakan dulu biar rapi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini dicek di bagian title berarti ya. Kalau titlenya ada yang sama, ini nggak boleh dimasukin lagi ya. Berarti sini title ya, is title gitu ya. Kemudian di sini user submenu for menu. Harus dicek jika titelnya sudah ada, maka tampilkan gagal disimpan. Arahkan ke menu / tampil submenu ya. Tampil submenu ya. Ya, kita arahkan ke tampil submenu. Nah, kemudian di model menu tambah data
tambah submenu saja ya, submenu, tambah submenu, di sininya user sub skor menu. Nah, berhasil disimpan. Berarti kita perlu model di dalam model menu kita tambahkan tambah submenu data. Ya, di sini kita perlu nambahin, kita copy saja dari sini ya. Paste di sini. Tambah sub menu. Sudah. Coba kita refresh. Kita tambahkan satu lagi deh, sub menu baru. Kita masukkan di sini nama sub menunya adalah apa namanya, rule ya. Nah, pilih menunya ada di bagian administrator. Kemudian untuk apa namanya, sub menunya kita masukkan ke dalam misalkan admin / rule gitu ya. Kemudian iconnya kita buat pakai key aja deh, ini ya, var key atau jangan deh, coba admin LT kita buka, kita cari icon. Nah seperti ini ya, iconnya adalah icon seperti ini. Coba kita index, apa sih namanya, oh cek ya, namanya cek, cek. Coba kita paste aja di sini. Sip, kita save. Oke, berhasil disimpan. Oh ini harusnya jangan ke sini ya, harusnya ke sini. Nah mana tadi, rule. Nah ini sudah ada ya. Nah udah nambah nih rule, tapi ini belum bisa diklik. Nah harusnya di sini titlenya ganti ya, biar ada aktifnya. Ketika klik dashboard, oh ini udah aktif ya, administrator berarti namanya. Oke, rule-nya tinggal ganti kita rule-nya. Oke, kita coba di bagian sini sudah oke. Coba tambah lagi, misalkan kita mau menambahkan rule, sudah ya. Kita mau menambahkan kelas dulu. Ini coba mau ngedit, kita mau menambahkan lagi satu lagi menunya, misalkan buat menu baru namanya operator ya, sudah ya. Nah di sini saya akan buat lagi di manajemen menunya namanya operator. Pilih menunya operator gitu ya. Kemudian URL-nya operator. Lalu submenunya kita gunakan user aja deh. Ini. Terus simpan. Nambah nggak operator di sini? Oh, belum nambah ya. Seharusnya di sini nambah satu namanya operator. Karena kita belum punya kelasnya. Sebenarnya kalau sudah punya kelas operator di sini ya, di dalam apa namanya, controller sininya, nah kita sudah bisa memanggil apa namanya, kelas operator gitu ya. Karena di sini belum ada. Coba kalau kita ganti kelas operatornya dengan nama di sini ya, ada kelas operatornya.
kita ganti linknya bukan ke sini, ini kan ya. Class operatornya kita ganti user, maka ini akan masuk ke dalam user ya, atau member gitu ya. Jadi perlu ada controllernya dulu. Kalau kita misalkan mau menambahkan di sini, ya kita pun harus membuat controllernya ada dulu ya di dalam controller sistem kita ini gitu ya. Oke, nah nanti ya saya sampaikan sampai di sini dulu ya untuk manajemen submenu. Nanti untuk hapus dan editnya silakan rekan mahasiswa ditambahkan ya di rumah. Ini untuk tambah datanya sudah oke. Tinggal nanti rekan mahasiswa tambahkan di rumah untuk hapus dan editnya. Oke, nanti kita pertemuan berikutnya akan masuk ke bagian sesi rule ya. Oke, terima kasih. Saya Bayu Priyatna, saya Eri. Pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.